Oke, jadi di sini kita sudah ada di tampilan dari Filmora ya. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Di sini saya perwakilan dari Sinvesta, UKM Sinvesta yang ada di bidang jurnalistik. Nah, mungkin kemarin adik-adik juga sudah mengenal yang namanya UKM jurnalistik kan. Di situ ada berbagai macam bidang, mulai dari menulis, kemudian menggambar, desain grafis, fotografi, videografi, kemudian ada reportase atau wawancara. Nah, salah satu bidang di UKM jurnalistik itu ada yang namanya editing video atau yang namanya videografi. Di sini kita dari Sinvesta itu menggunakan file yang namanya Filmora. Mengapa kita menggunakan aplikasi Filmora? Itu karena di Filmora ini aplikasinya itu ringan. Yang pertama ringan, dan yang kedua untuk editing kelas bawah ataupun sampai kelas atas yang profesional itu bisa menggunakan Filmora. Memang ada beberapa macam pilihan mengenai aplikasi editing video gitu, mulai dari kayak Premiere, kemudian Adobe Premiere, Adobe After Effects, terus ada juga Sony Vegas mungkin ya kalau kalian sudah tahu. Jadi dari ketiga yang sudah saya sebutkan itu rata-rata penggunaan memori ataupun RAM atau prosesor yang digunakan pada komputer itu berat, makanya kita memilih Filmora untuk aplikasi editingnya. Setelah itu saya di sini bermaksud untuk sharing terkait menjelaskan sedikit terkait yang namanya editing video. Nah, kita sudah ada di tampilan ini ya, di tampilan Filmora 9. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengedit video itu yang pasti kita sudah memulai atau mempunyai video tersebut. Jadi apa video yang harus kita edit itu kita harus sudah punya gitu. Nah, kemudian kita harus menaruh file video tersebut ada di aplikasi Filmora itu. Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan import ini, import, kemudian import media file. Kalau kalian mau import media folder itu bisa juga, cuma nanti yang ke upload itu nanti dalam satu folder. Tetapi kalau import media file itu kalian bisa memilih kira-kira video-video apa saja yang akan kalian gunakan untuk mengedit itu. Saya pilih import media files ya. Kemudian kalian cari tempat kalian menyimpan video tersebut. Nah, ini. Jadi ini adalah video yang saya gunakan. Kita pilih semuanya karena saya membutuhkan file dari video tersebut, jadi saya pilih semuanya. Tapi kalau misalkan adik-adik nggak mau pilih semua, ya pilih aja beberapa gitu, jadi terserah kalian. Oke, kemudian setelah sudah dipilih videonya yang ingin digunakan, kita pencet open, klik open. Nah, setelah itu bakalan muncul videonya yang sudah kita import tadi. Oh ya, bisa juga cara import file atau videonya itu dengan cara di drag and drop gitu. Jadi saya hapus kembali ya, Nah, cara yang selanjutnya yaitu dengan cara, nah ini dipilih sekiranya yang kalian butuhkan, kemudian dipencet dan di drag ke aplikasi Filmoranya, kemudian dilepas. Jadi selama kalian mendrag itu diklik tekan, kemudian ditarik menuju file atau aplikasi Filmoranya. Nah, selanjutnya ada banyak banyak bagian-bagian di sini ya di dalam Filmora ini, mulai dari audio, kemudian title, transition, efek, elemen, dan juga ini ada split screen gitu. Mungkin saya langsung aja dengan yang namanya titles. Nah, titles ini digunakan untuk apa? Titles ini digunakan untuk
memberikan yang namanya tulisan kepada video kita, mulai dari nanti apa namanya opening gitu, kayak seperti judul, kemudian nanti juga ada yang namanya apa ini kredit ya, atau kayak apa kalau di akhir-akhir video itu kan biasanya ada kayak pemerannya siapa, videografernya siapa, produsernya siapa, kayak gitu-gitu, itu kalian bisa tambahkan. Nah, saya di sini mau menambahkan judul terlebih dahulu ya, judul. Jadi terserah kalian, di sini ada banyak sekali pilihan judulnya atau pilihan apa namanya tema atau tulisannya, itu kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian atau kreativitas kalian. Oh ya, untuk ada yang tanda seperti ini itu artinya belum terdownload ya di apa namanya di aplikasi Filmora kalian. Jadi kalau udah tandanya hilang itu berarti sudah terdownload. Gimana caranya mendownload? Kalian hanya perlu klik 2 kali ini, klik 2 kali. Jadi klik 2 kali pada tanda ini, kemudian nanti akan otomatis terdownload. Dan yang pasti harus connect internet ya. Tapi karena saya sekarang sedang tidak connect, jadi saya akan menggunakan apa namanya yang tersedia saja di sini. Misalkan saya ambil ini ya. Jika ingin menambahkan file kredit itu kalian tinggal diklik kemudian ditarik menuju yang pertama. Jadi jangan di sini atau jangan di sini, tetapi yang pertama ini. Nah, tuh. Setelah sudah, ini kan nanti akan muncul ya apa namanya tulisannya. Nah, ini masih apa namanya bawaan dari aplikasi Filmoranya. Kalau mau kita rubah-rubah, kita pencet 2 kali untuk apa namanya tulisan ini. Nah, jika sudah dipencet 2 kali, kita tinggal ubah aja apa kalimatnya. Jadi terserah kalian mau diubah apa. Jadi karena di sini saya membuat apa namanya video sederhana tentang apa namanya hidup sehat, mungkin apa saya akan memberi judul tips hidup sehat gitu ya. Tips hidup sehat. Nah ini untuk apa, kalau kalian tidak suka dengan fontnya itu bisa kalian pilih di sini ada berbagai macam font yang telah tersedia gitu. Misal saya pilih ini, kemudian ini ada apa ukuran fontnya gitu ya, ukuran fontnya kalau misal terlalu besar, terlalu kecil, itu kalian bisa atur di sini. Ini untuk bold, ini untuk italic, dan ini untuk apa namanya susunan dari kalimatnya bisa. Kemudian ada yang namanya text color. Nah, text color ini untuk mengubah warna dari tulisan tersebut gitu. Jadi apa namanya bisa coklat dan sebagainya. Tapi di sini saya mau pilih putih saja. Kemudian di sini ada juga apa namanya kayak sudah tersedia custom gitu ya, customan dari bawaan apa aplikasi Filmora ini. Terserah, ini ada beberapa pilihan gitu. Ini dan apa dan sebagainya gitu. Dan aku akan pilih yang ini aja, yang kuning ya, kuning. Kalau sudah kalian edit sedemikian rupa sesuai dengan apa kreativitas kalian, kalian bisa langsung pencet OK. Oke. Nah, coba kita play ya. Nah, nanti apa namanya hasilnya tidak jauh berbeda dari apa kayak gini. Jadi hasilnya seperti itu. Kalau kalian ada yang kurang seret, kurang apa namanya mungkin kurang bagus tulisannya, kalian bisa edit lagi sampai sesuai dengan apa yang kalian mau gitu, karena memang benar-benar banyak pilihannya di Filmora ini. Nah, kemudian saya mau langsung ke videonya ya, itu. Nah, kalau mau memilih video sama, kita tarik, kita klik, kemudian kita tahan dan kita tarik ke layer yang pertama. Nah, layer yang pertama kita lepas, kemudian
Nah, kalau ada tulisan seperti ini, itu biasanya saya pilih don't change. Karena apa? Biar tidak merubah resolusi dari kamera yang saya gunakan gitu. Nah, udah seperti ini. Coba kita play lagi ya. Nah, ini kan selama perpindahan antara judul dan juga apa namanya ini video itu kan kayak terlihat kaku dan kasar gitu ya. Terlihat kaku dan kasar. Nah, itu bisa kita apa namanya akali dengan yang namanya transition. Transition ini gunanya apa? Gunanya untuk memperhalus atau mempercantik perpindahan antara gambar ke video ataupun dari video ke video lainnya gitu. Jadi cara memberinya gimana? Cara memberinya sama. Di sini juga ada banyak pilihan ya terkait transition ini. Nah, yang biasa saya gunakan yang standar saja biasanya yang fade ini. Nah, itu sama seperti memilih video, kita klik kemudian kita tarik ke di antara dua file ini ya, antara gambar dan juga video. Kemudian kita lepaskan klipnya. Nah, setelah kita taruh, kemudian bisa kita lihat kembali hasilnya, maka jadi seperti ini. Terasa lebih terasa lebih halus kan kalau dilihat daripada yang tadi itu kayak kasar gitu. Nah, karena saya ini konsepnya membuat kayak video tidak ingin memakai suara. Kalau kalian tidak ingin memakai suara dari si objek ini, kalian itu bisa menghilangkan suara tersebut dengan cara klik kanan pada video yang sudah ditaruh ini, kemudian pilih mute. Maka nanti hasilnya videonya ini tidak akan bersuara. Nah, tapi karena saya ingin orang tersebut ini bersuara, maka saya kembalikan lagi menjadi bersuara gitu. Ini sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi terserah kalian mau pakai suara atau enggak gitu kan. Karena banyak kan video-video yang hanya memakai gambarnya saja, tetapi lagunya atau musiknya itu menggunakan backsound lain gitu. Jadi bisa kalian hilangkan suara asli dari video tersebut. Itu dengan cara diklik kanan kemudian di mute gitu. Nah, setelah itu hidup sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak videonya. Jadi kemudian kita tambahkan lagi videonya sesuai dengan urutan video dari yang sudah kita rencanakan ya. Jadi setelah video ini saya akan menaruh video tentang olahraga ini. Kita tarik kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kan jika tidak diberi transition itu maka videonya akan terlihat perpindahan dari satu video ke video lainnya itu akan terlihat kasar gitu kan. Makanya itu kita perlu yang namanya transisi ini. Kita kasih kembali ya. Kita kasih kembali videonya di antara kedua video. Jika kita lihat hasilnya maka akan kita simak. Jadi itu fungsinya dari transisi itu supaya mempercantik dan memperhalus perpindahan antara video satu dan video lainnya. Nah, karena yang ini itu kan ada suara-suara yang mengganggu, maka saya memutuskan untuk mute atau menghilangkan suara dari video asli.
ini. Jadi tadi sudah saya contohkan dengan cara klik kanan di videonya, kemudian di mute gitu. Nah, maka hasilnya video tersebut tidak akan memiliki suara gitu. Kita simak. Nah, di sini kan karena saya tidak ingin panjang-panjang videonya. Jadi ini kan panjang ya videonya, maka saya perlu potong videonya. Gimana cara motongnya? Dengan cara video ini diklik. Nah, ketika sudah ada biru-biru ini, kemudian kita pencet gunting ini. Nah, pencet gunting. Tapi kalian harus tentukan dulu di mana letak kalian memotong videonya. Misalkan saya ingin memotong di bagian ini, ya. Nah, kalian harus paskan ini garisnya, kemudian setelah itu baru kalian pencet gunting. Nah, ini kan sudah terpotong ya, sementara ini jadi terpisah, sudah tidak menjadi satu kesatuan. Nah, yang ini akan saya delete karena yang ini tidak terpakai, saya hanya ingin memakai yang bagian ini saja. Ya, tinggal kita delete, kita pencet video yang ini, kemudian kita delete. Nah, akan hilang, jadi videonya akan tersisa yang ini saja. Itu cara untuk memotong ya. Itu. Kemudian lanjut ke video yang berikutnya ya. Video yang berikutnya ini tentang cuci tangan. Cuci tangan kita tarik lagi, sama kita lepaskan. Jangan lupa, karena saya tidak ingin memakai suara asli dari video ini, kita mute dulu, kita mute. Kita coba play lagi. Nah, itu. Dan juga jangan lupa ditambahkan transisi ya, agar videonya tampak lebih halus gitu perpindahannya. Coba di play lagi ya. Nah, ini jadi saya tidak memakai suara dari video asli tersebut gitu, karena nanti di akhir nanti saya ingin menambahkan yang namanya musik sendiri gitu ya. Jadi biar terasa lebih ramai dan tidak sepi gitu. Nah, setelah sudah, kemudian lanjut ke video berikutnya yaitu ini ada yang namanya konsumsi air putih. Kita tarik lagi sama seperti sebelumnya, kemudian kita letakkan di yang sebelahnya video cuci tangan. Nah, kita hilangkan dulu ya suaranya, Untuk penghilangan suara ini terserah kalian ya. Jadi kalian kalau misalkan kayak membuat video ceramah atau pidato, itu kan nggak mungkin kalian hilangkan suaranya. Jadi itu tetap kalian gunakan suara video asli itu ya tidak apa-apa. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing video. Jadi terserah kalian, sekreatif kalian gitu. Ini karena saya tidak membutuhkan suaranya, jadi saya hilangkan. Tapi kalau kalian masih membutuhkan atau ada suara-suara percakapan, dialog itu kalian harus hidupkan. Jadi jangan sampai kalian mute gitu, biar terdengar suaranya. Terus kita beri transisi lagi ya. Oke. Kemudian kita cek dulu seperti apa videonya. Itu jadi sudah cukup baik ya videonya. Kemudian kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang konsumsi makanan bergizi. Kita taruh di sebelah videonya sama seperti biasanya. Kemudian kita kita hilangkan suaranya juga, dan kita beri transisi.
untuk transisi sebenarnya di sini banyak sekali ya pilihannya. Jadi meskipun kalian tidak memakai yang ini, itu bisa kalian coba sendiri nanti terkait transisi videonya. Jadi ada banyak pilihan, ini ada 178 pilihan transisi gitu. Jadi kalian kalau mau coba-coba satu-satu atau dari video satu pertama sampai video terakhir itu transisinya beda-beda, itu dipersilahkan, itu sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian kita lihat kembali ya videonya. Jangan lupa setelah kalian mengedit satu video, kemudian video untuk melanjutkan ke video lainnya itu dilihat dulu barangkali ada yang salah gitu. Nah ini untuk bagian ini itu tidak ingin saya gunakan, jadi saya ingin memotong bagian ini. Jadi saya hanya sampai pada bagian yang bagian ini, saya hanya ingin menampilkan nasinya saja gitu. Untuk buahnya saya tidak ingin tampilkan. Jadi sama seperti yang tadi, kita harus potong videonya dengan cara diklik ini ya videonya sampai terlihat biru-biru ini, biru-biru. Kemudian kita pencet yang lambang gunting ini untuk memotong. Klik. Nah, yang ini udah udah terpisahkan dengan ini. Baru kita hapus videonya yang tidak kita gunakan. Kita delete ya. Nah, setelah itu lanjut ke video berikutnya. Ada yang terakhir ini udah yang terakhir ya, tips yang terakhir mengenai istirahat yang cukup. Kita mute, kemudian kita beri transisi kembali. Nah, kita lihat lagi, cek, jangan lupa biasakan untuk mencek videonya ya, agar tidak timbul kesalahan-kesalahan kecil. Nah, selesai. Nah, kalau untuk di bagian akhir itu biasanya kan ada kayak hitam-hitam gitu, maksudnya ada perpindahan antara gambar ini menjelang akhir itu nanti menuju ke background hitam gitu. Nah, itu untuk memperhalus itu dengan cara sama diberi efek transisi lagi, tetapi karena ini di setelah video ini itu tidak ada video lain, itu bisa kalian gunakan ini, tetapi digunakannya itu di bagian akhir videonya gitu. Jadi menjelang akhir videonya kalian letakkan transisi lagi, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, terasa lebih halus dan lebih enak gitu kan ya dilihatnya, jadi tidak kaku ataupun tidak kaget gitu videonya. Nah, ini untuk videonya itu sudah sudah selesai urutannya, kita tinggal memperindah lagi dengan tambahan-tambahan lainnya gitu. Kita cek dulu ya dari awal ya videonya, kita bisa cek dulu. Oke, nama saya Fadlur Rahman Ibra Safi. Saya sebagai milenial mau membagikan tips kepada kalian semua tentang bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak. Nah, karena di sini saya juga pengen menambahkan yang namanya tulisan itu. Supaya supaya memperjelas bahwa kegiatan ini tuh kegiatan olahraga gitu. Bagaimana cara menambahkan tulisan? Sama seperti menambahkan judul, kita pilih title, kemudian kita pilih sesuai sama yang video ini. Jadi sesuai kreativitas kalian, jadi banyak pilihannya gitu ya. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana, asalkan itu sesuai, kalian pilih aja gitu. Ada banyak ya, tapi di sini juga punya saya banyak belum ke-download juga ya, dimaklumi.
pilih yang mana ya. Pilih yang ini mungkin ya. Ini kita coba dulu ya. Nah, untuk apa namanya, oh yang ini aja mungkin. Nah, untuk memilihnya juga sama kayak video, kita klik kemudian kita tarik. Nah, kita tarik di videonya, di atas videonya kita tempelkan, kita letakkan di atas video yang kita ingin beri tulisan gitu. Kita lepaskan. Sudah muncul kan tulisannya. Kita tinggal mengedit tulisan ini, jadi terserah, karena ini apa namanya aktivitasnya olahraga, maka akan saya ganti dengan tulisan olahraga ya. Bagaimana caranya? Kita klik 2 kali ini di bagian ini. Nah, kita klik 2 kali, kemudian ini kita ganti tulisannya itu olahraga teratur mungkin ya. Ini terserah kalian ya, sekreatif kalian. Kemudian untuk warnanya saya pilih ini aja ya. Dan untuk apa namanya, size nya saya turunkan karena itu terlalu besar. Nah, kita ini ini cukup ya. Ini bisa kalian apa namanya, kalian pindah-pindah juga ininya apa, garisnya ini dengan tulisan ini kalian bisa pindah-pindah. Bagaimana caranya? Nah, ini digeser aja, digeser. Misal kalian mau taruh di pojokan itu, kemudian yang ini juga taruh di sini. Nah, bisa. Jadi warnanya kalian pindah-pindah sesuai dengan apa kemauan kalian itu bisa. Kemudian kalau sudah diklik OK. Nah, kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Nah, itu kan sudah ya. Jadi videonya itu terasa lebih jelas gitu, nggak hanya secara visual namun secara tekstual juga kita tahu gitu. Nanti lebih memperjelas kepada apa audiens atau penontonnya bahwa yang kita lakukan atau tips pertama dari video saya itu melakukan olahraga secara teratur itu. Kemudian lanjut ya. Nah, yang kedua ini kan apa, cuci tangan. Kita tambahi lagi apa tulisannya, itu tambahkan lagi di sini. Saya menggunakan apa namanya teks yang sama ya, biar seragam. Jadi saya menggunakan yang sama. Kalaupun nanti kalian adik-adik mau menggunakan teks yang berbeda di setiap apa namanya videonya, itu tidak masalah. Jadi sesuai dengan adik-adik aja. Ini kita tarik lagi, kemudian kita letakkan di atas video. Nah, ini untuk peletakannya itu kalian juga terserah kalian mau kalian letakkan di mana. Mau kalian letakkan di sini, kalian letakkan di sini, atau di awal itu juga bisa. Nah, saya di sini mau meletakkannya di sini ya. Nah, ini sudah apa namanya sudah saya letakkan. Kemudian saya edit kembali ya, karena ini belum sesuai. Kita edit lagi seperti yang tadi, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita ubah, yaitu tulisannya menjadi cuci tangan pakai sabun gitu ya, cuci tangan pakai sabun. Tuh, kita kecilkan, kemudian kita pindah ya
kita taruh di pojok seperti tadi biar sama. Nah, ini karena masih putih jadi kurang terlihat, kita samakan seperti yang tadi. Kita pilih ini, klik 2 kali ya, double klik to apply ini tulisannya. Nah, akan berubah. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai kita pencet OK lagi. Kemudian langsung lanjut ke video berikutnya ya. Oh ya, dilihat dulu hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu kan, jadi terkesan lebih jelas. Kemudian kita lanjut lagi langsung ke video berikutnya. Ini ada air putih. Kemudian kita klik lagi ini titlesnya, kemudian taruh di atas video. Nah, taruh di atas video, terserah kalian ya mau taruh di mana aja, asalkan itu pas. Dan kita klik lagi 2 kali, kita pencet lagi, kita ubah tulisannya menjadi minum air putih yang cukup mungkin ya, atau konsumsi air putih gitu ya, konsumsi air putih. Atau minum air putih 8 gelas per hari gitu ya juga bisa, tapi karena mungkin terlalu panjang saya pilih ini aja ya. Kemudian kita kecilkan lagi fontnya, kita taruh ke bawah, ke pojok. Kemudian kita pilih ini lagi. Nah, sudah, kita pencet OK. Kita play lagi. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ada konsumsi makanan bergizi ya, konsumsi makanan bergizi. Jadi kita taruh di sini. Nah, kita edit kembali. Nah, kita hapus lagi, kemudian kita ubah konsumsi makanan bergizi. Bergizi ya. Kemudian kita kecilkan fontnya, kita taruh di pojok. Dan kita ubah lagi. Oh, ini karena gelap jadi hitam-hitamnya tidak terlihat jelas ya. Sudah saya klik ini, tapi nggak apa-apa, tapi masih terlihat jelas kan tulisannya. Kemudian kalau sudah kita pencet OK. Nah, jadinya seperti itu. Selanjutnya ini ada tips yang terakhir, yaitu istirahat yang cukup ya. Jadi kita tambahkan teks terakhir. Kita tambahkan teks terakhir. Saya akan taruh di bagian sini saja. Jadi saya mau menaruhnya itu karena di sini ada efek transisi. Kalau saya taruhnya di sini nanti tulisannya bakal muncul ketika perpindahan antar video. Jadi saya nggak mau taruh di sini. Jadi saya taruh agak jauh di sini. Biar jelas tulisannya. Nggak terjadi tabrakan antara video satu sama video lainnya. Dan kita klik 2 kali lagi, kita ubah lagi menjadi istirahat yang cukup. Istirahat. Nah, kita kecilkan lagi fontnya. Oh ya, untuk kalau kalian mau pindah-pindah font, ini ada banyak sekali ya fontnya yang bisa kalian pilih. Jadi sesuai dengan kreativitas kalian gitu. Jadi kalian mau pilih font yang mana itu bebas gitu. Di sini ada
banyak sekali font yang sudah tersedia di aplikasi Filmora ini. Kemudian kita pindah lagi ini di pojok ini juga, jangan lupa kita ubah lagi ini jadi hitam pinggirnya. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, kalau sudah kita play lagi, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah video tips yang terakhir ya, video tips yang terakhir. Nah, karena ini videonya itu kan kayak terkesan sepi gitu ya, jadi nggak ada suara-suara yang ya kurang menarik gitu kan kalau kita dengar. Nah, solusinya apa? Kita tambahkan audio. Nah, di sini ada banyak sekali audio bawaan yang sudah tersedia di sini. Tapi kalau kalian mau menambahkan audio selain yang ada di sini, itu kalian bisa tambahkan sendiri dengan cara ini, sama kayak tadi, di import, kemudian import media file. Kalian cari sudah letak audio yang kalian mau atau lagu-lagu yang kalian pengen masukkan, itu cari di folder. Kalau sudah kepilih misalnya ini ya kalian pencet open kayak import video gitu. Nah, karena ini saya hanya ingin pakai audio yang ada di aplikasi Filmora, jadi saya cancel aja ya. Kita pilih audio. Nah, ini audionya sebenarnya juga sudah banyak, tapi banyak yang belum terdownload juga, jadi saya mau menggunakan ini aja mungkin ya. Kita taruh di awal, coba ya kita dengarkan siapa hasilnya. Oke, nama saya Fadlur Rahman Ibn Safi. Saya sebagai milenial mau membagikan tips kepada kalian semua tentang bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak. Kan udah udah kita masukkan audionya. Nah, tapi ini kan terlihat seperti kedengarannya seperti tabrakan gitu kan. Ini ada orang ngomong, kemudian di sini itu audionya juga keras, jadi saya mau mengecilkan volume dari audio tersebut gitu. Bagaimana caranya? Tinggal audionya itu dipencet 2 kali. Kita pencet 2 kali, diklik. Nah, di sini udah ada ya, udah ada aturan-aturan atau pengaturan-pengaturannya gitu. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi ini tinggal kita naik turunkan gitu, terserah kita. Kalau kita mau audionya itu kencang, ya kita naikkan gitu. Untuk ukuran bawaannya itu ada di 0. Di 0 ini mana ya? Aduh, susah. Nah, intinya kalau kita mau mengecilkan itu kita turunkan sampai min gini. Tapi kalau kita ingin mengeraskan, kita naikkan. Nah, ini untuk batas maksimalnya ada di 6 desibel ya, 6 desibel. Jadi paling maksimal volumenya sampai 6 desibel. Tapi kalau untuk menurunkan itu sampai berapa ini? Sampai tak terhingga. Nah, bisa dikatakan hampir nggak ada ya suaranya. Nah, karena saya mungkin pengen suaranya kecil tapi juga bisa terdengar, sekitar berapa ya, 6 mungkin ya. Kita coba dulu 6. Kita coba lagi di bagian yang ada suaranya ya, apakah masih. Oke, nama saya Fadlur Rahman Ibn Safi. Saya kurang kecil ya, kalau kelihatannya kurang kecil, jadi saya turunkan lagi. 10 mungkin, kita coba ya 10. Oke, nama saya Fadlur Rahman Ibn Safi. Saya. Nah, itu kan menurut saya udah cukup ya, udah cukup. Jadi bisa imbang, suaranya terdengar, audionya juga terdengar. Jadi nggak terjadi tabrakan antara satu suara dengan suara lainnya. Nah, itu caranya. Gimana membuat audionya itu volumenya kita kecilkan gitu. Kalau sudah pas, sekiranya pas, kalian sudah atur-atur dengan pas, itu kalian tinggal pencet OK. Nah,
Coba kita setel lagi ya dari awal, kita cek. Oke, nama saya Fadlur Rahman Ibra Safi. Saya sebagai milenial mau membagikan tips kepada kalian semua tentang bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak. Kan videonya audionya ini kan masih lebih ya, karena terlalu panjang. Ya, kita juga belum memberi penutup ya di videonya, jadi mungkin saya akan memberikan ucapan terima kasih di akhir video gitu ya. Kita tambahkan title lagi, kemudian kita pilih yang sesuai selera kita. Mungkin saya pilih yang normal aja ya. Kita tarik di akhir video. Kita klik 2 kali, kemudian kita ganti kalimatnya dengan terima kasih ya. Bisa kita ganti fontnya. Saya akan pilih ini, kemudian kita ubah fontnya. Kita coba ganti ini ya. Jadi kita di akhir video kita berikan kata terima kasih untuk para audiens yang telah menonton video kita gitu. Kalian juga bisa menambahkan video tulisan kredit seperti ini. Jadi kayak fotografernya siapa, videografernya siapa, pemerannya siapa gitu. Cuma ini karena videonya mungkin nanti terlalu panjang juga, jadi saya akan hanya mengucapkan terima kasih. Kemudian kita lihat kembali ya dari sini. Nah itu, jadi udah kita beri ucapan terima kasih. Kemudian ini videonya kita potong sesuai dengan akhir dari video ini. Jadi gimana caranya ya, kita paskan ini, kita klik bagian merah-merah ini, kemudian kita paskan di bagian akhir video. Udah pas ya ini ya. Kemudian bagian audionya kita pencet, kita klik sampai keluar biru-biru ini ya, garis kecil biru-biru ini. Nah kalau sudah, kita potong. Nah sama seperti memotong video ya, kita pencet gambar gunting ini, kita klik. Nah ini sudah terpisah ya sama yang ini, jadi yang kita pakai hanya yang ini. Untuk yang ini kita delete karena videonya udah habis ya, kita delete.
kita setel lagi. Nah, sudah habis kan, videonya udah habis, audionya juga udah berhenti. Nah, tapi kan berhentinya itu kayak terkesan kaget gitu ya kan, nggak enak gitu. Berhentinya musiknya gitu. Nah, caranya gimana? Biar kalau di video-video itu kan kalau mau habis videonya itu musiknya itu semakin lama semakin mengecil gitu kan volumenya. Itu caranya bagaimana? Kita klik 2 kali ini di audionya. Nah, kemudian ada yang namanya fade in fade out. Nah, fungsi fade in itu apa? Fungsi fade in itu kalau kita ingin mengubah di awal. Jadi kayak misalnya waktu opening itu videonya dari volume kecil semakin membesar. Nah, itu namanya fade in. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini tuh apanya? Ini tuh adalah detiknya. Jadi misal kalian mengubahnya dari detik pertama sampai ke detik 49. Nah, karena saya tidak membutuhkan yang di awal, kita nolkan saja ya. Kemudian kita pakai yang fade out. Kalau yang fade out ini di bagian akhir video gitu, di bagian akhir audionya. Nah, kita tarik ke kanan sesuai dengan akhir dari video ini. Nah, mungkin saya akan lepaskan di video di 3 detik aja ya, 3,5 mungkin ya. 3,72 mungkin nggak apa-apa ya. Kita coba setel lagi. Nah, itu kan. Jadi kalau kita sudah memberikan efek fade out itu, ketika videonya udah sampai di sini, ini kan udah ada tandanya ya. Jadi volumenya itu semakin mengecil sampai akhirnya habis di akhir video gitu. Nah, jadi mungkin udah cukup ya video tutorial kali ini. Jadi seperti itu gitu. Ada banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tunjukkan, cuma karena keterbatasan waktunya, jadi kalian bisa coba-coba aja sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian coba di sini. Kemudian ada barangkali ada laptop kalian atau komputer kalian yang kurang kurang mendukung performanya. Nah, kalau ada merah-merah seperti ini kan di atas videonya ada merah-merah, itu kalian pencet ini aja, pencet render preview. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kalian menyetel video di sini itu tidak nge-lag gitu, atau tidak terasa berat gitu. Jadi kalian pencet ini, kita pencet coba ya. Ini beberapa saat. Ini videonya garisnya ini akan berubah menjadi biru kehijauan ya. Biru kehijauan. Ini tandanya apa? Ya tandanya videonya udah proses rendering, atau ketika nanti kita melihat preview video yang ada di sini tadi itu tidak nge-lag gitu. Kebetulan saja ini karena mungkin editannya itu tidak terlalu berat, maka kita melihat videonya itu lancar gitu. Tapi kalau kalian mengeditnya banyak gitu, bisa saja nanti itu terlihatnya ceket-ceket gitu ya, jadi lambat gitu. Nah, kita pencet ini agar videonya ketika kita lihat menjadi lancar gitu. Kita tunggu, ntar lagi selesai. Nah, kalau sudah, nah ini mungkin tidak berefek ya, karena videonya itu kita editingnya itu sedikit gitu, jadi tidak banyak kita mengeditnya. Tapi kalau banyak mungkin akan berefek gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memperlebar ini. Jadi misalkan kayak gini ya. Nah, itu bisa kita lebarkan, bisa kita kecilkan gitu ya. Nah, kalau kalian suka yang kecil-kecil itu bisa kalian kecilkan, bisa kalian lebarkan gitu. Nah, itu tergantung sama kalian gitu, enaknya itu mau yang panjang apa yang pendek gitu. Nah, kemudian ada yang namanya
tanda plus ini ya, manage tracks. Nah, di sini kalian bisa menambahkan video atau audio track. Nah, misal kalian membutuhkan audionya itu ada 2 gitu ya, lagunya itu saya butuh 2 atau 3 gitu. Nah, kalian bisa menambahkan add audio track. Nah, nanti di sini akan muncul lagi satu. Begitu juga nanti kalau kalian tambahkan lagi, nanti akan menambah juga sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Karena saya butuhnya cuma 1 di sini, jadi saya hanya memasang 1 gitu. Nah, itu aja mungkin videonya sudah selesai ya, video tutorialnya. Jadi tinggal kita mengekspor atau menjadikan video tersebut ini menjadi MP4 video. Bisa nanti kita upload di IG, YouTube, atau kita lihat secara biasa di laptop gitu. Tidak di aplikasi seperti ini. Caranya gimana? Tinggal kita pencet ekspor. Nah, kemudian kita beri nama ini videonya, misalkan tadi judulnya tips hidup sehat ya, tips hidup sehat. Nah, kemudian ini kalian terserah ingin simpan di mana. Saya mungkin bakal simpan di saya simpan di luar aja ya, simpan di luar biar mudah. Kemudian nah ini resolusinya. Nah, kalian bisa atur sedemikian rupa. Misal kalian pakai yang 1280, 720 itu bisa gitu. Nah, misal saya pakai ini biar hasilnya tidak terlalu besar. Kemudian kualitasnya ini biasanya saya menggunakan antara better sama best ya, jadi biar kualitasnya itu juga baik. Kalau good itu mungkin nanti hasilnya kurang bagus itu. Untuk audionya itu biasanya saya menggunakan ini, jadi AC stereo, sample rate-nya 44100, kemudian bitrate-nya 192 kbps. Nah, ini biasanya saya menggunakan ini bawaan sebenarnya, tapi juga saya tidak pernah mengubah ini. Cuma yang biasa saya ubah hanya ini sih, antara resolusi kemudian kualitas ini juga. Kalau sudah, kita pencet OK. Nah, kalau sudah sesuai, ini juga kalian bisa pilih format ya. Jadi karena kita formatnya video, kita pilih MP4. Kalau sudah, kita klik export. Nah, ini kita tunggu dulu sampai selesai ya. Agak lama videonya. Proses ini bermacam-macam ya. Jadi proses ekspor video itu bermacam-macam sesuai dengan kapasitas laptop kalian, performa dari laptop kalian, editing kalian gitu. Jadi semakin kalian editingnya itu banyak, semakin berat gitu. Terus juga performa laptop itu juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi sabar aja gitu. Kalau misalkan videonya panjang apalagi itu memang agak lama, tapi ini karena videonya cuma berapa menit, 1,5 menit, dan editingnya tidak terlalu berat, jadi cepat gitu. Nah, ini kan sudah selesai. Kemudian kita close saja. Kita close. Ini juga kita silang. Nah, project ini atau kerjaan kalian ini juga bisa kalian save. Jadi tinggal kalian pencet file, kemudian save project. Nah, ini kalian terserah mau pilih di mana nge-save-nya. Mungkin saya akan save di luar aja ya biar memudahkan. Jadi tadi namanya tips hidup sehat ya. Tips
sehat. Kita save. Nanti kalian kalau misalkan ada yang mau dirubah atau ada yang salah ketika proses pengeditan itu kalian bisa buka lagi, kemudian kalian edit kembali itu. Jadi nggak file yang ini kalian sudah edit tidak akan hilang. Jadi kalian tinggal mengubah apa saja yang kira-kira kalian perlu ubah itu. Itu saja. Nah, kalau sudah di save kita silang. Kita coba lihat lagi ya videonya. Jadi, ini video yang sudah jadi. Coba lihat. Oke, nama saya Fadlur Rahman Indra Safi. Saya sebagai milenial mau membagikan tips kepada kalian semua tentang bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak. Nah, gitu aja ya tips dari kami selaku perwakilan dari Sinvesta. Jadi ada banyak sekali yang bisa kalian explore di Filmora tadi. Cuma memang butuh yang namanya belajar. Pasti itu kalian coba-coba sendiri aja tentang efeknya, transisinya kalau kalian mau ubah gitu-gitu. Jadi kita hanya mengajarkan hal-hal dasar aja terkait editing video gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.